Di tahun 2009, tepatnya di Korea Selatan, terdapat seorang agen khusus Korea Utara bernama Leung Ho yang sedang menikmati makan malam di sebuah warung kaki lima. Tapi jangan salah, nenek pemilik warung ini ternyata juga seorang agen, guys. Dan malam itu keduanya merayakan keberhasilan misi terakhir Leung Ho. Karena misi di Korea Selatan telah selesai, rencananya ia akan menyeberang kembali ke Korea Utara untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tapi sayang sekali, ketika tiba di pelabuhan dirinya sudah dibuntuti oleh pasukan SWAT yang dipimpin Badan Intelijen Korea Selatan. Ternyata pemerintah Korea Utara memutuskan untuk membuang Leung Ho dengan cara membongkar penyamarannya. Bahkan semua yang dijanjikan kepadanya selama ini hanyalah bualan semata. Dan itu artinya kini ia tak bisa lagi bertemu dengan kedua anaknya. Nah, kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang kolonel bernama Sang Chul yang sedang mengunjungi sebuah penjara tempat di mana kedua anak Leung Ho ditahan. Sang kolonel tadinya berencana untuk menembak mati keduanya karena kini dianggap tak berguna. Namun setelah ia perhatikan kembali, ternyata putra sulung Leung Ho bernama Myung Hun memiliki bakat yang sangat luar biasa. Di sini sang kolonel kemudian berbohong dan mengatakan bahwa ayah Myung Hun telah berkhianat. Oleh sebab itu, Myung Hun dan adiknya juga harus dihukum mati. Namun hukuman itu akan dicabut jika ia mau mengabdikan dirinya untuk negara dengan cara bekerja sebagai agen khusus. Nah, 2 tahun kemudian, tepatnya di Korea Selatan, terlihat seorang agen Korea Utara di Unit 35 sedang membantai rekan-rekannya yang berasal dari Unit 8. Malam itu, sang agen yang biasa dijuluki dengan Big Dipper berhasil membunuh 3 agen sekaligus. Nah, keesokan paginya saat ketiga jasad itu ditemukan, Badan Intelijen Korea Selatan jadi penasaran sebenarnya tuh apa yang terjadi. Mengapa para agen Korea Utara itu saling membantai satu sama lain? Nampaknya ini ada hubungan dengan masalah politik di negara mereka. Apalagi dengan adanya isu kudeta. Di saat yang sama, kita bisa melihat Myung Hun yang sudah berhasil tiba di Korea Selatan dengan berpura-pura sebagai imigran gelap. Tentu saja karena masih tergolong muda, dirinya langsung dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Namun tak lama kemudian, sepasang suami istri datang ke sana untuk mengadopsinya. Keduanya terlihat sangat agamis. Bahkan saat proses adopsi, sang istri tak berhenti berdoa berterima kasih kepada Tuhan karena telah mempertemukannya dengan Myung Hun. Tapi semua itu hanyalah omong kosong. Karena sejak awal sepasang suami ini tuh adalah agen dari Korea Utara. Mulai saat itu Myung Hun akan tinggal di sana dan berpura-pura sebagai anak mereka. Nah, sepasang suami ini walaupun sesama agen, tetapi mereka memiliki misi yang berbeda dengan Myung Hun. Makanya saat makan malam, Kim menekankan bahwa selama tinggal di sana keduanya tidak boleh mengusik satu sama lain. Intinya silahkan jalankan misimu dan aku menjalankan misiku. Nah, sekedar info nih guys, kalau Myung Hun saat ini tuh terdaftar sebagai agen khusus dari Unit 8. Namun karena masih remaja, bagaimanapun juga selama di Korea Selatan ia harus menyamar sebagai seorang pelajar. Makanya keesokan harinya ia langsung masuk ke sekolah dan memperkenalkan diri dengan nama Kang Dae-ho. Namun baru juga masuk sekolah, tiba-tiba Myung Hun sudah harus berurusan dengan anak-anak berandalan. Ternyata siswi yang duduk di sampingnya bernama Lee Hae-in adalah salah satu murid yang paling sering mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari teman sekelasnya itu. Dan alhasil Myung Hun juga kecipratan sialnya. Namun terlihat jelas di sini Myung Hun berusaha menahan diri. Karena bagaimanapun agen yang baik adalah mereka yang bisa menahan karakternya dengan sempurna. Makanya Myung Hun kemudian mempersilahkan mereka untuk mengambil semua uang yang ada di dompetnya. Namun bukannya pergi, si pimpinan geng itu bernama Tae-go malah mengolok-olok foto keluarganya. Hampir saja si Myung Hun lepas kendali. Untung saja guru mereka tiba-tiba muncul. Singkat cerita, saat proses kembali ke kelas, tiba-tiba Myung Hun terpanah dengan suara piano dari ruang kelas balet. Lucunya di sini teman kelasnya juga yang tadi jadi korban bully sedang memperhatikan kelas tersebut. Diam-diam ia sangat ingin belajar balet. Namun tentu saja hanya anak-anak populer lah yang boleh mengikutinya.
Nah, di sisi lain ketika malam itu Big Dipper kembali beraksi, di mana terlihat ia sedang mengejar seorang agen dari unit yang sama dengan Myung Hun. Sebelum tewas, agen tersebut sempat mencoba memperingatkan Kim soal situasi konflik internal ini. Namun teleponnya tak kunjung diangkat. Nah, keesokan harinya saat di sekolah, Myung Hun kembali dapat masalah. Di mana ketika anak-anak bandel di kelasnya dihukum membersihkan jendela, tiba-tiba mereka meminta Myung Hun dan Lee Hae-in yang menjalankan hukuman tersebut. Tentu saja sejauh ini ia tetap nurut karena tak ingin menimbulkan masalah. Namun yang aneh, si Hae-in malah terlihat sangat senang karena sekarang punya teman. Singkat cerita, begitu pulang ke rumahnya, akhirnya Myung Hun dapat sebuah paket berisikan telepon khusus. Itu artinya misinya telah dimulai. Ternyata dia diminta untuk membunuh si Big Dipper. Tanpa basa-basi, malam itu Myung Hun mampir ke sebuah toko samaran milik agen untuk mengambil senjata dan amunisi. Misi ini harus ia tuntaskan sebelum jam sekolah dimulai. Nah, singkat cerita, setelah berkeliling untuk mencari informasi Big Dipper, Myung Hun akhirnya mendapatkan alamat dari salah satu agen unit 35 lainnya. Dengan cepat, Myung Hun berhasil mengalahkan targetnya dan mulai melakukan interogasi tanpa belas kasih. Ia melepaskan tembakan ke tubuh musuhnya agar mau buka mulut. Namun bukannya memberikan informasi yang dia minta, si agen ini malah kembali memberikan perlawanan. Dan pada akhirnya membuat si Myung Hun tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Gila sini guys, sekali tendangan lehernya langsung patah coba. Namun di sini Myung Hun menyadari kalau dirinya kini telah resmi menjadi seorang pembunuh. Beberapa jam kemudian akhirnya ia tiba di sekolah. Tapi baru juga sampai mejanya sudah penuh dengan sampah akibat ulah para murid berandalan. Tampaknya Hae-in kembali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Singkat cerita, ketika pelajaran dimulai, Myung Hun terlihat sedikit lelah akibat belum tidur sejak semalam. Guru biologinya terlihat kesal melihat hal itu yang dianggap tak memperhatikan pelajaran. Akhirnya ia pun menyuruhnya untuk menjawab soal yang sedang mereka bahas. Hae-in mencoba membantu Myung Hun dengan memberikan contekan. Namun tiba-tiba semua orang dibuat kaget karena Myung Hun tak hanya bisa menjawab soal pilihan ganda dengan benar, tetapi juga dia mampu menjelaskan jawabannya dengan sangat baik. Padahal dirinya tadi sedang tidak fokus. 이것이 맞는 상황이므로 정답은 5번입니다. Nah, saat waktu istirahat tiba, Myung Hun menyempatkan diri untuk memainkan piano yang berada di ruang kelas balet. Dirinya langsung teringat memori indah bersama adiknya, di mana keduanya sering main piano bersama. Saat ini adik Myung Hun masih ditahan sang kolonel. Jika misi ini berhasil, mereka berdua dijanjikan akan bebas dan bisa kembali hidup normal. Di tengah-tengah kesunyian, tiba-tiba Hae-in muncul karena ingin berlatih balet. Tentu saja Myung Hun langsung kabur keluar. Tapi ternyata di sini ia diam-diam melihat Hae-in kembali mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Di mana ketika para siswi populer muncul, kemampuan menari Hae-in langsung menjadi bahan tertawaan. Malam itu Kim sedang mengadakan transaksi di rumah. Nampaknya selama ini mereka diam-diam menyelundupkan narkoba untuk menghasilkan banyak uang. Salah satu agen lainnya sempat panik ketika Myung Hun muncul karena ia mengiranya sebagai polisi. Nah, singkat cerita, Myung Hun kembali melanjutkan misinya. Kali ini ia berhasil mendapatkan plat mobil milik Big Dipper dari seorang agen unit 35. Namun kejadian kembali terulang di mana ketika target Myung Hun akan dibebaskan, tiba-tiba ia memberikan perlawanan. Setelah itu Myung Hun kemudian berhasil melacak keberadaan Big Dipper. Pagi itu ia menunggu targetnya dan membuntutinya sepanjang jalan. Nah, ketika sampai di lampu merah, Myung Hun langsung melakukan eksekusi, namun Big Dipper ternyata cukup ahli dalam menghindar. Dan terjadi aksi kejar-kejaran di sana. Sebenarnya di sini Myung Hun memiliki kesempatan untuk melakukan eksekusi, tapi karena ada banyak saksi mata di lokasi, ia pun memilih untuk melanjutkan misinya di lain waktu.
Nah, karena si Myung-hun tadi itu sibuk mengejar targetnya, kini Byung-hun harus menjalani hukuman sewaktu tiba di sekolah. Bayangin gak tidur semalaman tapi disuruh jogging selama 1 jam. Singkat cerita, setelah menjalani hukumannya, Myung-hun tak sengaja melihat Tae-in kembali dibully oleh Tae-go dan anggotanya. Kali ini mereka benar-benar keterlaluan karena mengambil paksa uang pembayaran lesnya. Tae-in mencoba memberikan perlawanan, tapi yang ada kancing bajunya malah jadi terbuka, guys. Tae-go dan teman-temannya malah tertawa melihat hal itu yang membuat Myung-hun tak lagi bisa menahan amarahnya. Keempat anak berandalan itu akhirnya merasakan akibat perbuatannya. Di sisi lain, Hae-in memutuskan untuk tak lagi melanjutkan sekolah setelah merasa dilecehkan. Tentu saja Myung-hun jadi kepikiran dan membuatnya tak berhenti termenung saat sesi belajar mengajar. Guru yang tak tahu kalau muridnya adalah agen khusus, ia pun mencoba menggetok kepalanya agar kembali fokus. Namun tiba-tiba, perasaan malu bercampur takut menyelimuti wajah gurunya. Dengan sungkan ia menghukum Myung-hun berdiri di koridor. Nah, singkat cerita, saat waktu makan siang tiba, terlihat anak-anak berandalan kemarin sedang kesakitan dan berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Myung-hun. Tapi baru juga ngomong gitu, tiba-tiba orang yang mereka ingin lawan malah muncul. Kedatangan Myung-hun ternyata untuk menanyakan di manakah tempat Hae-in biasa bekerja paruh waktu. Tae-go yang tadinya sok jagoan malah jadi cegukan karena saking takutnya. Sayang sekali saat si Myung-hun sampai ke tempat kerjanya, si Hae-in sudah tak bekerja di sana lagi. Namun beberapa hari kemudian tiba-tiba ia muncul untuk menemui Myung-hun. Ia datang untuk berterima kasih atas bantuannya kemarin. Sebenarnya Myung-hun ingin ngobrol lebih jauh, tetapi perlu diingat ia sedang dalam penyamaran dan tak bisa menjalin hubungan apapun dengan teman sekelasnya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Hae-in meminta bantuan sekali lagi, di mana ia sangat ingin bekerja di sebuah tempat kursus balet. Namun untuk bisa bekerja di sana, dirinya membutuhkan persetujuan dari keluarganya. Dalam hal ini ia akan diwakilkan oleh Myung-hun yang berpura-pura sebagai kakaknya. Ternyata selama ini Hae-in adalah seorang yatim piatu. Saat akan keluar dari gedung tersebut, Myung-hun tak sengaja melihat sepasang anak kecil yang sedang bermain di taman. Hal itu mengingatkannya kepada sosok adiknya yang kebetulan sekali memiliki nama yang sama dengan Hae-in. Singkat cerita, malam itu keduanya sempat mampir di taman kota. Hae-in banyak bercerita soal cita-citanya di masa depan, di mana ia sangat ingin pergi ke Jerman untuk mendalami balet. Nah, di saat yang sama ternyata saat ini Big Dipper berhasil menemukan keberadaan agen unit 8 lainnya yang tak lain adalah Kim dan juga istrinya. Semua penyamaran mereka terbongkar karena rekan bisnis narkoba mereka kemarin yang juga seorang agen dari unit 35 ternyata berkhianat. Namun alasan utama mereka ke sana adalah untuk mencari sebuah paket yang infonya tersimpan dengan rapi di sebuah berangkas. Istri Kim memohon agar nyawanya diampuni dengan cara bersedia memberitahu kode dari berangkas tersebut. Namun ujung-ujungnya nyawanya tetap dihabisi. 같은 거 없어. Di sisi lain, Kim sendiri sejak tadi asik menikmati musik menggunakan headphone. Makanya dia tuh tak sadar sama sekali akan kedatangan Big Dipper. Berangkas itu ternyata berisikan uang dolar dalam jumlah yang sangat banyak. Namun di dalamnya juga terdapat beberapa paket khusus. 그 즉시 전쟁이야. Nah, setelah semuanya diamankan, Big Dipper menyuruh kedua rekannya untuk balik ke markas duluan. Karena saat ini ia sedang menunggu kedatangan Myung-hun untuk balas dendam. Nah, tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun sejak masuk rumah, Myung-hun sudah sadar ada yang tidak beres. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit. Terlepas dari umurnya yang masih sangat belia, Myung-hun ternyata berhasil mendominasi pertarungan dan membuat musuhnya kewalahan. Bahkan si Big Dipper hampir dibuat tewas menggunakan sebuah kabel TV.
Tapi sayang, ia tiba-tiba mengeluarkan sebuah senjata tajam untuk melepaskan diri. Tapi pada akhirnya, setelah berhasil membunuh musuhnya, Myung-hun langsung bersiap-siap pergi ke lokasi. Tapi tentu saja semua jasa dan barang di rumah itu tak boleh diendus oleh kepolisian. Makanya ia kemudian memotong pipa gas serta memasukkan sebuah pisau ke microwave untuk memicu ledakan besar. Sesuai protokol, begitu markas sebelumnya hancur, Myung-hun harus kembali mencari agen unit 8 lainnya untuk berteduh. Dan kali ini ia terlihat mendatangi nenek-nenek yang kita lihat di awal film. Nah, keesokan paginya, agen Korea Selatan bernama Jungmin mendatangi kediaman Kim. Sejak kemarin mereka sudah mencari keberadaan Myung-hun karena pertarungan dengan Big Dipper sempat rekam CCTV. Kecurigaan itu semakin mencuat ketika name tag seragam sekolahnya ditemukan masih utuh di TKP. Jungmin kemudian melaporkan semua hasil investigasi ini ke bosnya. Namun mereka masih mencoba mencari tahu kenapa para agen korup ini bertarung satu sama lain. Di sisi lain terlihat Myung-hun yang sudah pulih dari luka-luka pertarungan kemarin berkat bantuan si nenek. Tapi di sini ia terlihat sedih karena merasa misinya seakan tak akan pernah berakhir. Namun si nenek yang kebetulan berperangkat letnan menjelaskan kalau mereka hanya bisa bersabar dalam menjalani perintah yang diberikan. Nah, keesokan harinya saat habis berbelanja, Myung-hun sempat panik karena dihampiri polisi. Padahal polisinya singgah karena ingin menyapa si nenek yang saking jagonya menyamar. Semua orang mengenalnya sebagai penjual kaki lima yang baik hati. Si nenek pun menasihati Myung-hun untuk bersikap tenang selama penyamarannya. Namun di sini si nenek baru sadar kalau bocah di hadapannya ini ternyata putra dari seorang agen yang ia kenal baik. Singkat cerita, setelah sekian lama, akhirnya Myung-hun kembali mendapatkan paket berisikan ponsel dan foto target selanjutnya. Tak lama kemudian, sang kolonel menelpon dan mengabarkan bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya. Jika ia berhasil tuntas, maka Myung-hun dan adiknya akan bebas. Pada intinya ia diminta untuk mengambil kembali paket yang kemarin telah dicuri oleh agen dari unit 35. Sebagai bukti janji sang kolonel, Myung-hun sempat menerima pesan video dari adiknya. Singkat cerita, keesokan harinya paket tersebut rencananya akan diperjualbelikan. Ternyata barang yang mereka curi kemarin adalah ratusan berlian dengan berbagai ukuran, yang jika ditotal nilainya mencapai 380 miliar rupiah. Di tengah transaksi, Myung-hun muncul dan menghabisi beberapa penjaga. Tentu saja mereka semua langsung panik dan berusaha kabur dari lokasi. Namun tiba-tiba pada akhirnya Myung-hun berhasil membantai semua targetnya dan menyelesaikan misi tersebut. Setelah paket itu diamankan, ia langsung mampir ke pasar untuk membeli beberapa oleh-oleh buat adiknya. Tak lupa sebagai rasa terima kasih, Myung-hun juga memberikan si nenek sebuah sweater. Tentu saja pemberian itu langsung diterima dengan senang hati. Namun si nenek berpesan agar Myung-hun tak lagi melanjutkan karirnya sebagai agen khusus. Apalah artinya masa muda jika dihabiskan dengan membunuh atas nama pemerintah. Sebelum berpisah, si nenek terlihat sangat sedih seakan-akan akan kehilangan cucunya sendiri. Namun bukannya langsung ke pelabuhan, Myung-hun malah singgah untuk berpamitan dengan Hye-in. Tentu saja ia tidak bisa menyebutkan kalau akan kembali ke Korea Utara. Namun ya paling tidak ia sudah menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat tinggal. Nah, singkat cerita, malam itu ia pun ke pelabuhan untuk bertemu agen lainnya. Mereka rencananya akan kembali ke Korea Utara menggunakan sebuah kapal. Tapi di saat yang sama, saat ini pemimpin intelijen Korea Selatan diam-diam sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan pejabat tinggi militer Korea Utara. Ternyata sebentar lagi Kim Jong-un akan naik menjabat sebagai Presiden Korea Utara. Maka dari itu mereka berencana untuk menghabisi semua yang berkaitan dengan partai oposisi. Makanya mereka kemudian membongkar semua daftar nama agen unit 8 ke intelijen Korea Selatan untuk segera dihabisi.
Balik lagi ke Myung-hun yang terlihat tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan adiknya. Tapi semua senyum itu tiba-tiba sirna ketika perutnya ditikam oleh rekannya sendiri. Ternyata selama ini sudah menjadi peraturan bahwa mereka yang pernah bertugas di Korea Selatan tidak boleh pulang dalam keadaan utuh demi menghilangkan jejak. Untung saja walaupun dalam kondisi terluka, Myung-hun masih berhasil mengalahkan musuhnya. Yang menjadi masalah saat ini, Myung-hun tak lagi memiliki bantuan intelijen dari manapun. Karena semua agen di unit 8 telah terbongkar. Malam itu, agen Jungmin memimpin langsung pasukan khusus untuk menangkap dan mengadili mereka semua. Terlihat penyamaran si nenek juga terbongkar. Myung-hun yang tak tahu apa-apa jadi semakin bingung dengan apa sebenarnya yang terjadi. Si nenek sendiri sebelum meninggoy sempat menyuruhnya untuk kabur. Sayang sekali keberadaannya langsung disadari oleh Jungmin dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Tapi pada akhirnya Myung-hun berhasil membalikan keadaan. Jungmin sempat menyuruhnya untuk menyerahkan diri karena bagaimanapun juga Myung-hun sudah dibuang oleh negaranya sendiri. Tapi ketika ia berbalik, ternyata agen muda itu telah lenyap. Karena sudah tidak ada tempat untuk berlindung, akhirnya Myung-hun memutuskan untuk mampir ke apartemen Hae-in. Akibat luka tusukan tadi, ia mengalami pendarahan hebat hingga jatuh pingsan. Untung saja Hae-in langsung menyadari keberadaannya dan segera memberikan pertolongan pertama. Namun belum juga sempat menjelaskan soal masa lalunya, tiba-tiba Hae-in menyadari siapa sosok Min-hun melalui berita di TV. Myung-hun yang panik jika Hae-in memanggil polisi berencana untuk langsung kabur dari sana. Tapi Hae-in tiba-tiba mengatakan bahwa mereka berdua adalah teman. Sekalipun selama ini Myung-hun menggunakan nama samaran, tapi bagaimanapun juga ia berhutang budi padanya. Di saat yang sama, sang kolonel saat ini sedang disiksa oleh pimpinan militer yang baru. Ia diminta untuk segera mengatakan di manakah berlian itu berada. Yang menjadi masalah, keberadaan Myung-hun tidak diketahui siapapun. Makanya sang kolonel bilang ia memiliki cara untuk menemukannya. Hanya saja dirinya harus turun tangan secara langsung. Dalam artian ikut berangkat ke Korea Selatan. Nah, keesokan paginya saat Hae-in sedang berbelanja di toko swalayan, tiba-tiba agen Jungmin muncul. Ia sempat diinterogasi terkait keberadaan Myung-hun. Namun tentu saja dirinya berusaha untuk tutup mulut. Untungnya agen Jungmin tak menaruh curiga sama sekali. Sementara itu saat ini Myung-hun terkejut setelah menonton berita di TV. Ternyata Presiden Korea Utara ditemukan tewas semalam akibat serangan jantung. Kini Kim Jong-un naik berkuasa. Dari sini barulah ia memahami mengapa semua agen unit 8 dibantai kemarin. Di saat yang sama terlihat sang kolonel tiba di Korea Selatan. Ia datang dengan adik kandung Myung-hun. Dari sini kita bisa tebak kalau mereka berencana untuk menjadikannya sebagai umpan. Tentu saja begitu dikabari kalau adiknya berada di Korea Selatan, Myung-hun langsung panik. Ia kemudian diminta ke lokasi pertemuan yang akan ditentukan besok dengan membawa paket berlian tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya Myung-hun pergi tanpa berpamitan. Diam-diam ia meninggalkan sebuah surat perpisahan. Karena khawatir Myung-hun akan masuk ke dalam jebakan, Hae-in segera menelpon agen Jungmin untuk meminta bantuan. Kebetulan kemarin ia sempat meninggalkan kartu namanya. Tanpa membuang waktu, agen Jungmin langsung menyuruh anggotanya untuk melihat seluruh CCTV di kota demi memantau pergerakan Myung-hun. Begitu ditemukan, mereka juga langsung menyusul ke lokasi pertemuan. Setibanya di lokasi, Myung-hun langsung diarahkan untuk menemani sang kolonel yang berada di atap gedung. Pasukan SWAT yang datang bersama agen Jungmin langsung menyebar ke berbagai titik. Salah satu dari mereka menyadari keberadaan Myung-hun dan segera meminta bala bantuan. Di sisi lain, setelah melihat adiknya yang sedang ditahan di sebuah mobil, membuat Myung-hun tak berdaya dan bersedia untuk menyerahkan semua berlian tersebut. Rencananya, begitu berlian itu diserahkan, agen korut lainnya akan menembaknya dari belakang. Untung saja aksi itu gagal berkat kehadiran anggota Jungmin. Myung-hun sendiri langsung mengejar sang kolonel agar bisa segera menyelamatkan adiknya. Tapi karena sudah terkepung sedemikian rupa, akhirnya Hae-in dibawa kabur oleh salah satu agen korut yang berhasil selamat.
Myung-hun sempat panik dan berusaha mengejar mobil tersebut. Untung saja semua akses keluar gedung tersebut ternyata sudah ditutup oleh polisi. Namun masalah baru muncul, karena itu artinya Myung-hun tak bisa mendekati adiknya yang sedang dikepung dari berbagai arah. Dibanding ikut tertangkap, ia memilih untuk melarikan diri. Adik Myung-hun akhirnya dibawa ke markas intelijen. Mereka sempat menginterogasinya untuk mengkonfirmasi hubungannya dengan Myung-hun. Di sisi lain, saat Hae-in akan dijemput oleh bawaan agen Jungmin, tiba-tiba ia diculik oleh salah satu agen dari unit 8 yang kebetulan selamat dari insiden kemarin. Ia pun dibawa ke markas untuk dijadikan sandera. Malam itu, sang kolonel kemudian menelpon Myung-hun dan memintanya untuk datang dengan membawa berlian tersebut. Di sini ia benar-benar tak menyangka kalau Hae-in telah tertangkap. Dan itu artinya situasi kembali seperti sedia kala. Sebelum pergi menyelamatkan Hae-in, Myung-hun memutuskan untuk menelpon agen Jungmin agar diizinkan berbicara dengan adiknya. Di sini ia meminta maaf karena meninggalkannya tadi dan berjanji akan menyelamatkannya dalam waktu dekat. Sementara itu, Myung-hun juga sengaja menelpon Jungmin untuk memberitahukan kalau ia akan menyerahkan diri besok setelah semua urusannya dengan sang kolonel selesai. Di umurnya yang baru menginjak 20 tahun, Myung-hun sudah harus menghadapi semua masalah ini. Ia sempat bersedih karena khawatir tak akan bisa lagi bertemu dengan adiknya. Namun bagaimanapun juga, ia harus tetap bersikap tegar dalam menghadapi semua persoalan yang ada. Akhirnya malam itu ia pun berangkat menuju gudang tempat Hae-in disekap. Tibanya di sana, ia langsung dikepung oleh belasan bawahan sang kolonel. Diam-diam sebelum masuk ke sana, Myung-hun tadi sempat menelpon agen Jungmin. Namun panggilan itu hanya ia diamkan agar lokasinya saat ini bisa dilacak. Di sisi lain, Myung-hun terlihat sangat kecewa. Bagaimana tidak, selama ini ia sudah mengikuti semua perintah sang kolonel, namun ujung-ujungnya malah dihianati. Di sini dia juga menyadari kalau ayahnya mungkin mengalami hal yang sama seperti dirinya. Mereka semua hanya memanfaatkan demi kepentingan golongan tertentu. Myung-hun berhasil membunuh 2 orang sekaligus, namun ia juga harus terkena tembakan di lengan dan pahanya. Di sini ia dan Hae-in kemudian dikepung dari berbagai arah, tapi masih berhasil memberikan serangan balasan. Karena sudah mendesak sedemikian rupa, Myung-hun akhirnya memutuskan untuk melemparkan bom yang berada di tasnya demi membunuh semua anggota sang kolonel. Syukur saja mereka berdua berhasil selamat dari ledakan tadi. Sedangkan hampir semua anggota sang kolonel tewas di tempat. Namun saat akan kabur, Myung-hun tiba-tiba kembali diserang. Hae-in sendiri disuruh untuk kabur duluan. Dan kebetulan sekali agen Jungmin sudah tiba di lokasi. Yang menjadi masalah, Myung-hun kembali terkena luka tembakan di perutnya. Di saat-saat terakhir, agen Jungmin muncul untuk memberikan pertolongan. Namun tiba-tiba 이게 끝인가? setelah terkena peluru di dadanya, kondisi Myung-hun semakin mengkhawatirkan. Agen Jungmin mencoba membawanya ke rumah sakit, namun posisi mereka jauh dari kota. Di saat-saat terakhirnya, Myung-hun tak berhenti bergumam meminta maaf karena tak bisa menepati janjinya. Adiknya sendiri yang berada di markas intelijen tak sengaja menjatuhkan gelasnya dan dari sini ia mendapatkan firasat buruk. Beberapa hari kemudian, Hae-in mengunjungi adik Myung-hun yang ditahan di markas intelijen. Agen Jungmin nampaknya sedang mengurus semua surat-surat kependudukan agar adik Myung-hun bisa diadopsi oleh keluarga yang tepat selama di Korea Selatan. Di akhir film kita diperdengarkan sedikit dari isi surat yang Myung-hun tulis ke Hae-in, di mana ia senang karena mereka berdua bisa bertemu. Jujur saja, Myung-hun juga memiliki cita-cita yang sama seperti dirinya. Ia ingin pergi ke suatu negara di mana orang-orang tak mengenalnya sama sekali, agar bisa merasakan yang namanya kebebasan. Dan dengan begitu, film pun akhirnya tamat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you again in the next video.